Oke, Perang Aceh. Setelah menguasai Sumatera Barat, Belanda berencana menaklukkan Aceh. Alasannya, Belanda ingin mewujudkan Pax Perlandia, yaitu pertama, menguasai seluruh Nusantara termasuk Pulau Sumatera. Yang kedua, memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha asing tentunya. Dalam kurun waktu itu, Belanda menerapkan kebijakan pintu terbuka di Hindia Belanda atau Nusantara. Pada tahun 1820-an, Aceh memiliki kekuatan politik dan perdagangan yang menyebabkan Belanda ingin sekali menguasai perdagangan lada di Aceh, dan seiring bertambahnya waktu, bertambah motivasi pula Belanda untuk menguasai minyak pada tahun 1880. Bagi negara-negara Eropa, khususnya bagi negara Inggris, wilayah Aceh, Bengkulu, dan Minang sangat berharga untuk dilepas karena banyak sekali yang terjadi di sana dan mengakibatkan Inggris selalu menaruh perhatian full pada segala sesuatu yang terjadi di Selat Malaka. Tetapi tetap saja ketakutan terhadap intervensi negara Eropa lain bertambah besar, yang menyebabkan Inggris merasa lebih baik menyerahkan Aceh ke Belanda. Dan terjadilah pertukaran yang sangat besar yang melalui traktat yang disebut dengan Traktat Sumatera. Traktat Sumatera itu sendiri berisi, yang pertama, Belanda diberi kebebasan penuh di Sumatera atas persetujuan Inggris. Yang kedua, Belanda menyerahkan Ghana di Afrika ke Inggris. Yang ketiga, Inggris perkenankan mengirim kuli-kuli kontrak di India ke Suriname. Yang keempat, pedagang Inggris dan Belanda mempunyai hak yang sama di Sumatera, yaitu dari Siak ke arah utara. Pada awal tahun 1873, utusan Aceh berunding dengan konsul Amerika Serikat di Singapura. Di tengah perjanjian mencegah perang antara Aceh dan Amerika Serikat. Pada tahun 1873, Belanda mengirim pesan kepada Sultan Mahmud agar Kesultanan Aceh tunduk. Namun Sultan Mahmud menolak, yang menyebabkan perang. Perang pertama itu terjadi pada bulan Maret tahun yang sama. Belanda menyerang dengan serangan yang dipimpin oleh Jenderal Kohler dengan 3.000 serdadunya, dan ternyata berhasil dipukul mundur oleh rakyat Aceh, yang menyebabkan 80 serdadu tewas dan beserta Kohler itu sendiri. Setelah kegagalannya yang pertama, memicu penyerangan yang kedua dari Belanda, yang dipimpin oleh Jan van Swieten, yang membawa 8.500 serdadu, 4.300 orang pelayan dan kuli, serta 1.500 orang pasukan cadangan. Dan akhirnya Belanda pun berhasil menduduki istana. Tetapi rakyat Aceh tidak menyerah. Mereka mundur ke pegunungan-pegunungan, dan Belanda pun merasa telah memenangkan perang. Di tengah perjuangan yang gerilya rakyat Aceh, Sultan Mahmud wafat karena kolera dan digantikan oleh Sultan Ibrahim pada tahun 1875 sampai 1907. Terjadilah pertempuran yang sengit yang menyebabkan Belanda berganti strategi yang mematikan ekonomi Aceh dengan cara memblokade pelabuhan di Aceh. Dan Aceh pun berpura-pura tunduk sehingga Belanda membuka kembali blokadenya. Pendapatan Aceh itu digunakan untuk pasukan Aceh di pedalaman. Belanda pun geram dan menerapkan strategi baru yang disebut dengan penaklukan total, yang bergerak maju, menyerang dan membakar seluruh desa-desa Aceh, dan Aceh pun melanjutkan perlawanannya. Dan pada tahun 1801-an, perlawanan gerilya ini didominasi oleh tokoh ulama seperti yang pertama, Teku Cik Ditiro,
pada tahun 1836 sampai 1891, Teku Umar 854 sampai 1899, dan istrinya Cu Nyadin 1846 sampai 1908. Perlawanan dengan taktik gerilya telah memakan banyak korban, jiwa, dan keuangan. Belanda pun belum merasa telah menguasai Aceh sepenuhnya, yang menyebabkan Belanda melakukan penghematan dengan cara menghentikan peperangan di Batavia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh rakyat Aceh untuk berkonsolidasi. Alhasil banyak rakyat Aceh pedalaman yang kembali ke genggaman mereka. Di tengah situasi yang damai tersebut, Teku Umar menyerah, dan Belanda pun menyambut dengan gembira dan mengangkat Teku Umar menjadi panglima perang dan memberi senjata kepada pasukannya. Hanya berselang 3 tahun, Teku Umar kembali ke Aceh untuk melancarkan penyerangan gerilya. Atas saran dari Cesnok Horungge 1857 sampai 1936, Belanda pun mengubah strateginya kembali, yaitu bekerja sama dengan para teku atau ule balang dan mengalahkan kaum ulama yang fanatik yang pada saat itu Belanda dipimpin oleh Chan Hus 1851 sampai 1924. Setelah itu mengajukan kesepakatan kerjasama dengan para ule balang. Belanda pun mengajukan kesepakatan politik yang berisi pengusaha Aceh harus tunduk kepada Belanda, yang menyebabkan perpecahan dan pertumpahan rakyat Aceh yang sangat besar, dan menyebabkan juga Teku Umar wafat pada tahun 1809, dan pada tahun 1903 Sultan Ibrahim Mansur menyerah namun tetap menjalin dengan para gerilyawan. Kemudian ia berhasil ditangkap dan diasingkan dan diteruskan oleh Cu Nyadin, dan akhirnya Cu Nyadin pun ditangkap dan wafat pada 1908. Aceh pun dikembangkan menjadi budidaya tanaman ekspor. Daerah-daerah tanah gayo ditanami tanaman kopi, tembakau, dan lain-lain. Tamiang juga dijadikan daerah kelapa sawit, dan sumber daya minyak Aceh dikelola sejak tahun 1898. Itulah mungkin sedikit penjelasan tentang perang di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.